datuk-datuk negeri Halo berasal dari Pulau Seram dan Pulau Jawa. Para pendatang Pulau Jawa berasal dari Kerajaan Majapahit, Tuban di Jawa Timur. Mereka datang dipimpin oleh seorang Laksamana Simalau, artinya singa laut, bersama beberapa orang yaitu Sapadu, Nyai Mahudun, Latu Paranusa, dan didampingi oleh 2 orang mubalik masing-masing, Kiai Daud dan Kiai Fulu. Sebelum memasuki negeri Halong, perahu mereka merapat di Pulau Manipa untuk menambah persediaan air minum serta perbekalan lainnya, dan tempat tersebut disebut Tuban dan sampai saat ini disebut Luhut Tuban. Setelah menambah perlengkapan, mereka melanjutkan perjalanan menuju arah timur, yakni Pulau Ambon, dan mendarat di wilayah Kapahaha. Sekarang Tugu Selamat Datang, Taman Makam Pahlawan Tantui, yang saat ini menjadi bagian pemerintahan Kelurahan Pandan Kasturi. Nama Pandan Kasturi ini memiliki korelasi dengan kebiasaan salah seorang dari pendatang tersebut, yaitu Nyai Mahudun. Dengan kebiasaannya selalu mengikat rambut atau konde menggunakan daun pandan, serta memelihara seekor burung nori atau burung kasturi yang didapatinya pada saat mereka menyinggahi Pulau Manipa. Dari pantai Pandan Kasturi, rombongan terbagi 2, yakni Sapadu, Nyai Mahudun, serta beberapa pengikut lainnya melanjutkan perjalanan ke arah gunung, lalu menempati salah satu wilayah di bagian barat Sungai Wairuhu, dan tempat itu dinamakan Hatiwe. Sekarang Hatiwe kecil. Rombongan lain di bawah pimpinan Laksamana Simalau, Kiai Daud dan Kiai Pulu melanjutkan perjalanan ke arah Teluk Dalam Pulau Ambon. Lalu perahu mereka karam pada hamparan pantai karang sehingga mereka turun untuk menuju daerah gunung. Dalam perjalanan menuju daerah gunung, Laksamana Simalau dan rombongan bertemu dengan penduduk yang datang dari Pulau Seram dan lebih dahulu menetap di kawasan tersebut. Tempat itu di mana perahu Laksamana Simalau karam selanjutnya dinamakan Kora-Kora, dan tempat karam perahu tersebut berada di samping dermaga Irian dalam kompleks Lantamal Halong. Para pendatang dari Pulau Seram menuju Pulau Ambon tiba di pantai Labuhan Muruwaitu, yang mengandung arti tempatmu di situ. Dalam perjalanan ke Pulau Ambon, perahu mereka kandas di sebuah batu di Teluk Dalam, sehingga tempat itu sampai saat ini dikenal dengan nama Hatu Campang. Dari Hatu Campang mereka menuju ke arah gunung, yakni Gunung Amakeu di belakang Halong Air Besar Waimalene, dan menetap di sana. Setelah bertemu dengan rombongan Laksamana Simalau, mereka sepakat untuk membangun permukiman yang dinamakan Hena Halaloe, yang artinya pikul naik ke atas. Di Hena Halaloe, mereka kemudian sepakat untuk mengangkat Laksamana Simalau sebagai pemimpin.
kehidupan mereka di Hena Halaloe sangat dipengaruhi dengan kultur dan budaya Islam yang diajarkan oleh dua orang mubalik, yakni Kiai Daud dan Kiai Fulu. Akibatnya semua penduduk beragama Islam. Setelah itu, kedua mubalik itu meninggalkan Hena Halaloe dan menuju Pulau Seram Timur, yakni daerah Tobu Batuasa, yang sampai saat ini anak negeri tersebut dipimpin oleh keturunan dari kedua mubalik dengan menggunakan marga atau fam Wailisa Halo. Seiring perjalanan waktu kepemimpinan Laksamana Simalao di Hena Halaloe diserahkan kepada anaknya yang bernama Amadullah Dasima Daseka Suba dan menjadi mata rumah parentah negeri Halo, yakni mata rumah Tupen Nalai. Saat pemerintahan Amadullah Dasima Daseka Suba, Imam di Hatu Halaloe dipegang oleh Imam Adale yang merupakan moyang dari mata rumah Sutra itu. Pada saat bangsa Portugis menguasai Pulau Ambon pada tahun 1568, terjadi perubahan yang cukup besar di masyarakat di Pulau Ambon, termasuk di Hena Halaloe. Penduduk yang sebelumnya memeluk agama Islam beralih menjadi penganut agama Kristen Katolik. Orang pertama yang dibaptis oleh Pastor Santo Antonius adalah Alfonso Tupenalai, dan nama Santo Antonius ini selanjutnya diabadikan hingga saat ini bagi gereja Katolik yang berada di Kompleks TNI Angkatan Laut Lantaman 9 Ambon. Di masa pemerintahan bangsa Portugis, penduduk Halong dijadikan sebagai pekerja untuk membantu membangun benteng di pantai Konipopu yang selanjutnya diberi nama Nosa Senhora da Anunciada, artinya kabar baik dari malaikat. Selama membantu membangun benteng, penduduk Halong tinggal di sekitar benteng yang dikenal dengan nama Halong Merdeka. Pada saat bangsa Portugis dikalahkan oleh bangsa Belanda, maka kekuasaan di Pulau Ambon langsung dikendalikan oleh bangsa Belanda. Benteng yang di masa zaman bangsa Portugis dirubah namanya oleh bangsa Belanda menjadi New Victoria, yang artinya kemenangan baru. Namun oleh penduduk asli, penduduk pribumi menyebutnya sebagai Benteng Kota Laha, yang mengandung arti kota di teluk. Akibat dipengaruhi oleh penjajah Belanda, maka penduduk Halo yang tadinya beragama Kristen Katolik harus beralih keyakinan untuk memeluk agama Kristen Protestan hingga saat ini. Kehidupan masyarakat negeri Halo sangat akrab dengan masyarakat negeri itu di Jazirah Lehitu, meskipun masyarakat negeri itu pemeluk agama Islam. Dan untuk menjaga hubungan lebih baik, terjadilah perkawinan antara laki-laki dari raja keempat di negeri itu dengan anak perempuan dari negeri Halong. Berakhirnya masa pemerintahan raja keempat negeri itu diganti dengan raja kelima yang bernama Mateuna, suami dari Inaun, putri gunung dari negeri Halong. Sebagai pengganti harta berupa mas kawin, ada titah dari raja itu diserahkan sebidang tanah petuanan, sekarang merupakan bagian dari desa Hunut Duriang Patah untuk negeri Halong.
Perkawinan kedua terjadi antara Raja Hitu yang bernama Hunilamo yang selanjutnya memangku jabatan sebagai Raja Hitu ke-6 dengan anak dari Imam Hadale dari Halong yang bernama Nyai Intan. Sebagai mas kawin pengganti harta, diserahkan sebidang tanah di lokasi yang bernama Waiheru yang berbatasan dengan air Salak negeri Paso. Setelah terjadi perkawinan kedua, dilakukan perjanjian antara kedua negeri yang dikenal dengan nama sumpah dalam hubungan Pela yang disebut Pela Manue, artinya Pela hubungan perkawinan, untuk tidak lagi dilakukan perkawinan ketiga, dan ini terpelihara hingga saat ini. Sebagai negeri adat, negeri Halong masih memegang teguh struktur adat budaya Mataruma yang dibangun sejak para leluhur. Ada 3 soa di dalam negeri Halong yang menjadi bagian dari setiap Mataruma di negeri Halong. Soa Sela merupakan soa perintah dengan Mataruma Tupenalai, Mataruma Holatila, Mataruma Pakaila, Mataruma Tupe, dan Mataruma Hahuri. Soa Muruwaitu dengan Mataruma Sutrahitu, Mataruma Persulesi, Mataruma Lopursia, Mataruma Ihulopu. Soa Tanah Hitu Latulokar dengan Mataruma Laturokar, Mataruma Tentua, Mataruma Musa, Mataruma Tawaipori, serta Mataruma Titi Wanau. Dan dari sekian banyak Mataruma di atas, sampai saat ini di negeri Halong adalah Mataruma Tupenalai, Mataruma Holatila, Mataruma Pakaila, Mataruma Sutrahitu, Mataruma Tentua, Mataruma Musa, dan Mataruma Persulesi. Sebagai tempat musyawarah adat di negeri Halong, awalnya memiliki rumah adat Baileo di dalam kompleks TNI Angkatan Laut dengan nama Teong Negeri Samasuru Amakeu. Sedangkan batu Baileo bernama Hatu Hahihi Upu Pati Halaloi. Namun semua bukti sejarah di lokasi tersebut telah lenyap akibat pengembangan kompleks militer angkatan. Sebagai Mataruma Parentah, Mataruma Tupenalai telah memerintah negeri ini sejak tahun 1575 dengan rajanya bernama Alfonso Tupenalai yang saat itu bergelar Patih. Di saat penjajahan bangsa Belanda 1813, warga Halong yang bekerja membantu pembangunan benteng Victoria kembali dari kediaman sementara di Halong Mardika ke negeri asalnya, yakni negeri Halong Suru Amakeu. Ketika itu mereka dipimpin oleh Patih Joshua Mateus Tupenalai dan 2 orang kepala soa, yaitu Nikodemus Sutrahitu dan Jumodil Latulokar. Dari pengalaman sejarah, ternyata sejak tahun 1692 dari masa pemerintahan Alfonso Tupenalai hingga sekarang masa pemerintahan Stella Getreda Tupenalai, negeri Halong telah dipimpin oleh 19 orang raja. Demikian secara singkat negeri Halong. Samasuru Amakeu.